Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi kawan, saya Fitriana Ayu. Pagi hari ini bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu menunggu Dialog Fajar setiap harinya hadir jam 5 pagi. Pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Masya Allah. Tetap semangat dan terus semangat. Ini sebelum orang ditanya paling, ini saya. Iya. Iya. Ini orang paling semangat yang pernah saya temui ini berarti ya Allah. Alhamdulillah. Semoga sehat semua ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya. Pagi hari ini kita ngomongin juga orang-orang yang semangat seperti Ustadz Mim gini Ustadz. Oke, Iya. ya. Kalau kita googling, baca buku ya Ustadz, ngomongin tokoh, ngomongin ilmuwan, sains, ilmuwan apapun itu banyak Ustadz. Dari mulai alfabet A sampai Z itu semuanya ada ya Ustadz ya. Iya, Kita iya. tahu gitu, seperti Albert Einstein, wah, kemudian siapa lagi? Benjamin Franklin, wah, siapa lagi? Ustadz Iya. Mim mungkin ya. Allah Akbar. Allahu Akbar. Tapi dari semua itu Ustadz, siapa sih Ustadz orang di dunia ini orang yang paling kuat begitu Ustadz? Oke, Monggo baik, selengkapnya baik. bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya benar. Orang hidup di dunia ini kan ada orang pintar, gitu Betul. ya. Ada orang sabar. Masya Allah. Nah, ada orang kuat, nah itu. Masya Allah. Yang terakhir ini kita akan bahas sedikit di pagi Iya, hari boleh, ini Ustaz. ya. Siapa yang sesungguhnya disebut oleh Rasulullah layak mendapat predikat orang kuat? Masya Allah. Apa dekengane pusat itu kuat? Atau orang dalam, Atau orang dalam? atau lewat jalur langit. Wah, banyak ya Ustadz. Iya. Ya. Ini orang paling Atau kuat orang yang soalnya. badannya gede, Nah, itu juga. pegang senjata yang Ya paling Allah. canggih hari ini, Iya, misalnya iya, begitu insya ya. Allah. Nah, kita ikuti sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang kuat itu karena selalu menang gulat. Akan tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika dia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Loh, piye Mbak? Ya Wis jelas toh? Allah. Iya, dari Indikatornya sini saja sudah. Ya Allah, sudah bikin speechless. Nah, ini kan jadi apa ya? Ya sebetulnya bukan sebetulnya ya, selalu ya. Ya. Nabi memberikan petunjuk, memberikan tarbiyah kepada kita ini kan pasti untuk kebaikan kita ya, kebaikan manusia ya. Orang-orang yang suka marah itu kan penyakitan, penyakitan. Iya. Hatinya maksudnya. Iya, Ustaz. banyak penyakitnya, Ya. penyakit jiwanya, penyakit Iya, mentalnya ya, betul. karena tidak bisa mengendalikan dirinya kan, sehingga ya kalau di pertandingan tinju atau apa itu kan kalau sudah merasa kalah secara teknik kan terus cyber Mbak ya. Oh iya. Iya, dipanas-panasi, dikompor-kompori biar emosi dia. Kalau udah emosional gitu kan terus nggak bisa ngontrol kan. Akhirnya tekniknya kan ya sudah hilang semua sudah. Tekniknya jadi hilang. Nah, seperti itu pula lah kira-kira penggambaran Rasulullah terhadap kita. Bagaimana kita ini menjadi orang yang kuat. Senjata boleh canggih, tapi kalau orangnya tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, ya senjata bisa membunuh dirinya sendiri, membunuh kawannya, membunuh tentaranya sendiri misalnya begitu. Atau kemudian ilmunya dia banyak Mbak Ayu ya, bacaannya banyak, referensinya banyak, tapi ketika dia pemarah, maka ilmunya itu ya hilang semuanya.
Hilang semuanya sudah. Hilang semuanya. Kenapa? Karena sudah tertutupi oleh kemarahan itu. Atau kemudian ya orang yang badannya tegap ya, kemudian berotot itu ya, otot kawat balung besi ya. Bisa itu. Ngeri. Makannya apa ya? Iya. Makanya belengseng. Ya Allah. Ya, tidak ada gunanya semua itu. Tidak ada artinya. Kalau orang itu tidak bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah, kemudian dia marah begitu saja, maka kekuatan badannya, kekuatan ototnya itu nyaris tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya untuk menjadikan dirinya layak disebut orang kuat. Maka Rasulullah menyebut dengan sangat tegas siapa orang kuat itu, yaitu orang yang bisa menahan marah ketika dia kepingin marah. Nah, ini memang berat Mbak Ayu. Banget. Berat ini. Kenapa? Karena marah itu katanya sebagian bacaan kan lampiaskan saja gitu ya. Kan ada yang berpendapat begitu ya. Itu bagian dari ekspresi. Nah, tapi Nabi kita memberi petunjuk jangan dilampiaskan. Justru kalau dilampiaskan itu ya, itu nanti akan melatih struktur kejiwaan kita untuk mengeluarkan energi itu gitu ya. Akhirnya terbiasa menjadi pola, menjadi karakter itu ya. Padahal kalau dia mampu mengendalikan itu jauh lebih hebat ya, jauh lebih top lah. Karena apa? Ideologisnya keluar itu ya, kemudian kecerdikannya keluar, kemudian pengambilan keputusannya jadi sangat tepat itu ya. Karena pikirannya kan tenang. Nah, sehingga saya pernah baca sebuah buku itu manajemen marah Mbak Ayu. Ya Allah, ini satu hadis pendek ini bisa jadi buku segitu tebalnya ya. Itu dikaji secara psikologis itu bagaimana cara mengendalikan marah itu. Bisa ya Ustaz? Oh, bisa ternyata. Bisa, menurut buku itu sangat bisa. Hanya nanti ada teknik-tekniknya, ada tips-tipsnya agar kemarahan yang ada dalam diri setiap orang itu tidak menjadi kekuatan negatif yang kemudian justru merugikan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu ini ada sebuah kisah Mbak Ayu, ini kisah yang sangat luar biasa, yang ya luar biasa betul. Jadi suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah peperangan Mbak Ayu, beliau berduel dengan seorang kafir dan orang kafir ini sudah terdesak sampai kemudian ujung pedangnya Sayyidina Ali ini sudah ada di lehernya si musuh itu. Nah, begitu ujung pedangnya ini ya tinggal satu sentuhan saja sudah akan tumbang lawannya itu. Si lawannya ini tahu caranya mengalahkan Sayyidina Ali, yaitu diludailah Sayyidina Ali itu. Ya, diludahi wajahnya kan sudah sepanjang pedang itu kan deket Mbak ya. Nah, begitu wajahnya Sayyidina Ali diludahi kan marah Sayyidina Ali itu. Begitu Sayyidina Ali marah, ini di dalam sebuah peperangan Mbak ya. Sayyidina Ali langsung menarik pedangnya, nggak jadi diteruskan itu perang. Kemudian Sayyidina Ali memanggil Bilal, bahasa saya ini, Bilal lanjutkan misalnya gitu ya. Dilanjutkan oleh Bilal, perang selesai. Pendek cerita ini, Bilal bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa engkau tadi nggak melanjutkan duelmu dengan si orang kafir itu? Sayyidina Ali menjawab, aku takut, aku khawatir, aku membunuh dia karena kemarahanku, bukan karena semangat jihadku, gitu katanya. Aku nanti tidak bisa bedakan antara berjihad dan menjadi pembunuh. Aku tidak ingin jadi pembunuh gitu. Nah, bayangkan Mbak, ini dalam sebuah peperangan, yang mana betapa kuatnya Sayyidina Ali itu, sehingga beliau namanya harum hingga hari ini. Kecerdasannya, kemudian kedalaman makalah-makalahnya, kemudian kecerdikannya, dan seterusnya. Kekaguman kita kepada Sayyidina Ali kan sudah sangat luar biasa. Nah, jadi kawan-kawan sekalian rahmatullahi Allah, kalau kita mau memiliki kekuatan, mau menjadi orang kuat, mau menjadi orang yang besar, mau menjadi apapun yang hebat dalam kehidupan kita, baik di hadapan anak buah kita, di hadapan kolega kita, di hadapan istri, di hadapan anak-anak kita, keluarga kita, maka satu hal yang paling penting adalah kita harus mampu
menahan, mengelola emosi kita, amarah kita, agar ia tidak muncul secara liar, agar ia tidak terlampiaskan secara tidak terkendali dan tanpa kita sadari. Maka barang siapa yang mampu menahan marahnya ketika dia ingin marah, sesungguhnya dia orang yang kuat. Kenapa? Dia menaklukkan musuh terbesar setiap manusia, yaitu hawa nafsunya. Nah, maka disebutlah orang kuat. Kenapa? Musuh terbesar setiap manusia adalah hawa nafsunya sendiri. Jadi tidak ada musuh yang besar di luar diri kita. Musuh yang paling besar adalah ada di dalam diri kita sendiri. Orang tua yang dikagumi oleh anak karena orang tuanya derajat, pangkat, kekayaannya banyak. Tapi kalau orang tuanya pemarah, coba. Anaknya nggak ada respect, nggak ada rasa hormat. Bahkan malah sebaliknya kepada ayahnya. Tidak ada kedekatan, tidak ada kebersamaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kawan-kawan sekalian rahmatullah, ini tipsnya Rasulullah untuk kita, bahwa tahan, kelola emosi kita. Masya Allah. Jangan lampiaskan kemarahan kita. Terus bagaimana ya, gampang Mbak Ayu kan misalnya agar kita mampu menahan amarah itu. Sederhana saja. Ketika kemarahan itu muncul, saat berdiri duduklah. Nah gitu. Kalau duduk masih kepengin marah, ya berbaringlah. Gitu. Kalau masih kepengin marah, berwudulah. Niscaya wudhu yang kita ambil itu akan mampu mendinginkan emosi yang lagi membara dalam diri kita. Itu sudah auto ya Ustadz Mim? Itu sudah yakin takluk itu. Tapi kalau lagi di perjalanan gitu gimana? Di perjalanan jauh dari air gitu. Ini nyetir disenggol kudu mesu ya, Mbak. Kan kurang lebihnya kita yang paling dekat itu sehari-harinya begitu ya. Iya. Sudah enak-enak ada di jalurnya, tiba-tiba ada yang klakson gitu. Iya. Kalau begitu bagaimana? Sederhana saja. Baca istighfar, astagfirullahaladzim, itu aja sudah. Ya. Tapi nanti kalau tidak marah berarti menjadi orang yang sabar, Ustadz ya. Oh ya, sabar nanti di waktu yang lain ya. Di waktu yang lain. Ini hanya soal menaklukkan amarahnya aja loh ya. Kalau kita mau jadi orang kuat ya, ojo merang-moring lah, ojo ngamuan lah gitu ya. Berarti kita tidak boleh marah ya ini Ustadz. Marah tentu pada sesuatu yang baik ya. Maksudnya yang membuat kedoliman berhenti, itu boleh marah. Ya, agama kita direndahkan ya boleh marah. Ya, tapi kalau pada hal yang lain yang dalam kehidupan kita keseharian bergaul bermuamalah ini buat apa sih kita marah itu ya? Ya kita harus tetap menjaga emosi kita. Jangan melampiaskan amarah kita karena ya hanya merugikan diri kita. Ya tadi itu kita jadi nggak logis ya. Betul. Kita jadi tidak tepat pengambilan keputusannya gitu ya. Coba kalau kita marah waktu nyetir itu kan jadi nyetir kita juga nggak terkontrol, malah membahayakan diri dan seluruh penumpang yang ada di kendaraan kita kan. Betul. Jadi ya menurut saya tidak ada jalan lain ketika kita dipotong atau disinggung perasaan kita di jalan, sudah jangan dilayani. Baca istighfar, baca tasbih untuk meredam kemarahan kita. Masya Allah, capek loh Ustadz ya kadang kalau marah itu. Pasti itu, capek. Udah wajahnya berubah jadi merah hitam kuning semuanya. Iya, gitu, ya Allah. Itu energi yang harus dikeluarkan untuk melampiaskan kemarahan itu berapa itu? Masya Allah. Sangat Semoga besar. sesudah mendengarkan dialog Fajar pagi hari ini itu semakin kuat semua pendengarnya. Menjadi orang kuat semua ini. Iya, alias mampu menahan amarah gitu, baik itu yang kecil apalagi yang besar itu insya Allah. Sesudah mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Mim Saiful Hadi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.